Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan bab tentang puasa. Kita telah sampai kepada wala yuftiru, dan tidak batal puasa bisab qimain, dengan masuknya air jaufa mughtasilin, ke rongga orang yang sedang mandi, an-nahwi janabatin, dari seumpama janabah, kahaidin, seperti haid, wa nifasin, dan seperti nifas. Idza kanal iktisalu, enggak membatalkan puasanya tadi, itu apabila mandinya tadi itu bilan ghimasin, dengan tanpa menyelam filmai, di dalam air. Jadi orang yang mandi karena janabah atau karena sudah suci daripada haid dan nifas, kok ada air yang masuk ke dalam rongganya, maka itu tidak membatalkan puasa. Tidak batalnya tadi ada syaratnya. Syaratnya mandinya tadi itu enggak menyelamkan diri ke dalam air. Tetapi kalau mandinya tadi dengan cara menyelam ke dalam air, kemudian ada sesuatu yang masuk, maka itu membatalkan puasa. Falau ghasala udhunaihi, seandainya seorang membasuh dua telinganya, fil janabati, dalam kondisi janabah, fasabaqal ma, kemudian masuklah air, min ihdahuma, dari salah satu dari dua telinganya, masuk li jaufihi, ke dalam rongganya, lam yuftir, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Wa in amkanahu, meskipun memungkinkan baginya, imalatu ra'sihi, memiringkan kepalanya, awil ghuslu, atau memungkinkan baginya al ghuslu, mandi, qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi orang yang membasuh dua telinganya dalam kondisi dia ini janabah, kemudian airnya tadi itu masuk ke salah satu dari dua telinganya, maka itu tidak membatalkan puasa. Meskipun dia mampu memiringkan kepalanya supaya airnya enggak masuk, dan meskipun dia bisa saja mandi sebelum fajar. Kama sabaqal ma'u, sebagaimana idza sabaqal ma', apabila masuk apa air, ila dakhil, ke bagian dalam, lil mubalaghah, karena berlebih-lebihan, fi ghuslil fam, di dalam membasuh mulut, al mutanajisi, mulut yang terkena najis, li wujubiha, karena wajibnya mubalaghah, bersengatan di dalam berkumur-kumur. Jadi kalau mulutnya seorang itu ada najisnya, kemudian dia berkumur-kumur dengan kumur-kumur yang keras karena untuk menghilangkan najisnya, kemudian ada air yang masuk, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bersangatan, berkerasan ketika berkumur-kumur dengan tujuan untuk menghilangkan najis, itu hukumnya adalah wajib. Sehingga kalau ada yang masuk, itu enggak membatalkan puasa. Bikhilafima, berbeda masalahnya, idzaktasala, apabila seorang mandi munghamisan, dalam keadaan menyelam ke dalam air, fasabaqal ma', kemudian masuk apa air, ila batinil udhun, ke bagian dalam telinga, awil anfi, atau masuk ke dalam bagian dalam hidung, fa innahu yuftir, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia mandi dengan menyelamkan diri ke dalam air, walau fil ghuslil wajib, walaupun yang demikian itu di dalam mandi yang wajib. Likarohatil inghimas, karena dimakruhkannya menyelam, kasab qima'il matmadah, seperti hal itu disamakan seperti masuknya air bekas kumur-kumur, bil mubalaghah, dengan sebab bersangatan, ilal jauf, ke dalam jauf rongganya, ma'atadakurihi, bersama ingatnya dia, lisom, kepada puasa, wa ilmihi, dan bersama taunya dia, bi'adami masyru'iyatiha, dengan tidak disyariatkannya mubalaghah, bi khilafihi, berbeda masalahnya, bila mubalaghatin, dengan tanpa berlebih-lebihan.
bersangatan ketika kumur-kumur. Jadi kalau seorang itu berkumur-kumur, kemudian di dalam berkumur-kumurnya tadi dia bersangatan, kemudian ada air yang masuk, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Berbeda masalahnya kalau dia ini berkumur-kumur dengan tanpa mubalaghah, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau dia nggak mubalaghah, kemudian ada air yang masuk, maka itu nggak membatalkan puasa. Jadi ketika kita puasa, tetap siang harinya ketika berwudu kita disunahkan berkumur-kumur, tapi nggak boleh mubalaghah. Wa kharaja dan keluar biqaulihi dengan perkataanku an-nahwi janabatin dari seumpama janabah, keluar dengan perkataanku ini adalah al-ghuslul masnun, yaitu mandi yang disunahkan. Wa ghuslut tabarrudi dan mandi karena mencari kesegaran. Fayuftiru maka batal puasa bisa qimain dengan masuknya air fihi padanya walau bilan ghimasin walaupun dengan tanpa menyelam. Jadi kalau mandinya tadi itu adalah mandi yang disunahkan, bukan mandi yang diwajibkan, kemudian ada air yang masuk, maka itu membatalkan puasa. Meskipun mandinya tadi dengan tanpa menyelamkan diri ke dalam air. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.